Ya Bapak Ibu hebat dimanapun berada, nama saya Yohana Teresia Maria Dian Lestari. Saya adalah guru dari Sekolah SMP Mawar Sharon Christian High School. Sekolah Mawar Sharon Christian High School adalah sekolah yang mengedepankan kurikulum pendidikan nasional untuk 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan Agama, dan kurikulum IGCSE di beberapa mata pelajaran IGCSE. Pada tahun pelajaran 2023-2024 yang lalu, semua siswa-siswi kelas 9 SMP Mawar Sharon Christian School melakukan pembelajaran onsite, luring, penuh setelah sekian lama melakukan pembelajaran online atau daring dan hibrid. Kebiasaan selama online membuat kebanyakan siswa atau siswi kurang percaya diri terhadap hasil pekerjaannya sendiri saat onsite dan kurang mengambil bagian terhadap kegiatan sekolah, termasuk di dalamnya usaha menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar. Karena itu, perlu dirancang kegiatan yang dapat membuat siswa mau ambil bagian dalam usaha menjaga lingkungan, mau bekerja sama dengan siswa lain, dan mulai percaya diri terhadap hasil usahanya sendiri. Visi SMP MSCS adalah membangun generasi pemimpin yang takut akan Tuhan, berkembang secara utuh, digerakkan oleh tujuan dan menjadi jawaban bagi Indonesia dan dunia melalui pendidikan Kristen yang berkualitas tinggi. Karena itu dalam setiap pembelajaran, nilai yang ditanamkan pada siswa di SMP MSCS adalah iman, karakter, pengetahuan, pengembangan talenta dan kemampuan siswa, dan peduli melayani sesama. Greet the teacher. Good morning everyone, I'm fine, thank you. Please be seated. Kelima adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah SMP Mawar Sharon Christian School ini, kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sustainable Energy. Di sini anak-anak belajar menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, juga dimensi bergotong royong. Pada dimensi bergotong royong, 2 elemen yang dipilih adalah elemen untuk berbagi dan bekerja sama. Sedangkan untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang dipilih adalah akhlak kepada alam. Diharapkan anak-anak bisa lebih peduli kepada lingkungan, lebih percaya diri, dan bisa membangun kerjasama dengan teman-teman untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal ke depan. Kegiatan P5 ini memiliki 2 tahapan. Tahapan pertama diawali dengan exploring siswa mengenai sumber daya energi berkelanjutan yang ada di sekitar dengan mengajak siswa untuk field trip di PLTSA Benowo dan Romo Kali Adventure untuk menemukan masalah apa yang didapat dari hasil pengamatan dan hal apa yang mungkin bisa ditingkatkan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Tahapan yang kedua adalah presentasi saat ujian praktek kolaborasi fisik dan Inggris. Pada tahapan ini, semua siswa-siswi kelas 9 mengambil bagian presentasi per individu. Dalam presentasi yang dinilai adalah kejelasan latar belakang, mengapa sangat perlu memilih produk atau karya atau komitmen yang dibuat atau dilakukan, dan menjelaskan proses pembuatannya atau pelaksanaan atau komitmennya dan juga dampak positif dan negatif dari hal tersebut. Kegiatan P5 ini diakhiri dengan melakukan evaluasi dan refleksi siswa secara individu dan penilaian siswa yang dilakukan oleh guru fasilitator. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan P5 ini antara lain keterlibatan aktif dari semua siswa, keterlibatan aktif dari semua guru yang terlibat dalam P5, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan P5 yang cukup terbatas. Dari hasil evaluasi dan refleksi, kegiatan ini cukup efektif karena keterlibatan siswa 100% dan sekitar 75% siswa merasa mendapatkan inspirasi dari kegiatan P5 ini dan mulai berani mau mengambil bagian dan mau terlibat dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi atau limbah. Salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah
melihat bagaimana siswa memberikan ucapan terima kasih kepada siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan P5 tersebut. Nama saya Mr. Kurniawan, saya adalah wali kelas dari kelas 9 yang kemarin mengunjungi PLTS Benowo dan Romo Kalisari. Saya sangat terkesan dengan anak-anak yang mengerjakan field trip ke sana. Mereka belajar banyak sekali mengenai pengolahan sampah, kemudian mengolahnya menjadi sumber energi yang baru. Dan dari proyek itu anak-anak banyak belajar. Mereka mulai tersadar mengenai menggunungnya sampah yang sehari-hari mereka hasilkan, sehingga mereka juga mulai berubah untuk mengurangi sampah dalam kehidupan mereka, penggunaan plastik maupun penggunaan sampah-sampah yang lain mereka mulai mengurangi. Selain itu juga saya melihat ada beberapa yang mulai sadar dengan pemanfaatan energi yang mereka mulai mengurangi atau menghemat energi dengan cara salah satunya menghemat pemakaian AC di rumah, menghemat pemakaian komputer yang biasanya selalu on, mereka sekarang sudah matikan kalau nggak dipakai. Jadi itu dampak yang dirasakan dalam hidup anak-anak secara pribadi setelah mengikuti field trip ini, terutama kayak PLTS Benowo. Nah, harapan saya field trip seperti ini bisa sering diadakan sehingga tidak hanya menambah wawasan anak secara on the book, tapi ketika mereka melihat di lapangan, mereka merasakan sendiri ada hal-hal yang berdampak dalam hidup mereka, bukan sekedar knowledge tapi juga dalam hati mereka membawa dampak. Sekian dari saya. Kegiatan field trip ke PLTS Benowo dan Romo Kalisari yang dilaksanakan oleh SMP Mawar Sharon sungguh-sungguh sangat berkesan dan sangat bermanfaat. Ini adalah pertama kali dilakukan oleh SMP Mawar Sharon dan saya sendiri juga baru pertama kali berkunjung ke sana. Luar biasa kesan dari anak-anak dan juga kami para fasilitator guru yang mendampingi. Anak-anak tahu sejauh mana sampah itu akan bermuara dan mereka cukup terkagum bahwa oh ternyata Surabaya ini cukup bagus pengelolaan sampahnya. Mereka melihat bagaimana sampah itu dikumpulkan dari setiap rumah tangga, kemudian di sana juga tahu sampah itu ternyata juga akan diolah lagi dan menjadi sumber energi yang baru yang sungguh bermanfaat. Sungguh sangat berkesan, saya sendiri sangat-sangat berkesan untuk kegiatan ini. Kita berharap ke depan akan bisa berkunjung ke sana lagi. Anak-anak cukup mendapatkan banyak manfaat, bahkan dari refleksinya mereka sungguh membuat sebuah aksi nyata. Jadi dari nilai-nilai profil Pancasila, berakhlak mulia, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga gotong royong itu benar-benar dilakukan. Anak-anak kemudian sadar. Jadi sekarang ketika tidak diizinkan menggunakan tas kresek, tas plastik di supermarket atau minimarket, mereka sadar kenapa tidak diizinkan. Mereka menyadari itu semua dan saling mengingatkan. Bahkan mereka pun sekarang juga mulai memilah-milah sampah. Ada rencana dari mereka bahwa akan dibuatkan tempat sampah khusus sehingga membantu untuk pengumpulan sampah ke depannya. Sungguh luar biasa, anak-anak banyak belajar dan makin mencintai alam ini. Karena dengan kunjungan ini mereka bisa berpikir bukan untuk saat ini, tapi untuk saat yang ke depan, berpikir untuk kehidupan berkelanjutan, dan itu sungguh sangat dirasakan. Mereka saling mengingatkan dan mudah sekali untuk diingatkan ketika menjaga kebersihan, memilah-milah sampah, dan menghemat barang untuk kehidupan kelanjutan yang akan datang. Kami sangat berkesan, semoga kegiatan ini akan selalu dilakukan dan banyak juga sekolah lain bisa berpartisipasi sehingga generasi ini tahu dan sungguh peduli terhadap keselamatan bumi ini. Terima kasih untuk PLTS Benowo dan Romo Kalisari. Semoga makin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.